Doa Ibu semoga kalian dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Bertemu kembali dengan Ibu Tia Fatma Santi Huspa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas seputar cerita pendek. Kalian masih ingat kan? Salah satu ciri dari cerita pendek mengangkat persoalan kehidupan manusia secara khusus. Ciri lain, jumlah karakter yang relatif kecil mencakup satu tindakan tunggal dengan satu fokus tematik. Ini adalah contoh kumpulan-kumpulan cerpen karya Sutarji Kalsumbahri, Kunto Wijoyo, dan beberapa website edukasi.com. Selanjutnya, perhatikan kompetensi dasar dan indikator yang akan Ibu sampaikan kali ini. Kompetensi dasarnya adalah menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Jadi, kita akan membahas tentang unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerpen yang kita baca. Indikator yang akan dicapai yaitu siswa mampu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca. Untuk mencapai indikator ini, kalian harus memperhatikan langkah-langkah berikut. Hal apa saja yang harus kalian pahami? Ikuti video pembelajaran sampai tuntas. Unsur pertama yang akan kita bahas pada video pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Fungsi latar untuk menggambarkan sesuatu secara jelas, supaya peristiwa atau kejadian yang telah terjadi dalam suatu karya sastra dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai situasi dalam sebuah cerita. Ada 3 jenis latar yang akan kita bahas. Yang pertama adalah latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Simak kutipan cerpen berikut. Selesai berpamitan, Akila langsung berlari secepat kilat, supaya ia tidak terlambat. Tepat pukul 7:15, ia berdiri di depan gerbang sekolah yang sudah tertutup rapat. Itu artinya ia terlambat. Jika sudah seperti ini, ia harus berurusan dengan guru piket yang sangat terkenal dengan kedisiplinannya. Membayangkannya saja sudah membuat nyali Akila menciut. Tapi Akila harus bertanggung jawab atas keterlambatan ini. Sesuai dengan indikator pembelajaran kita kali ini, kita akan mencoba mencari bukti yang mendukung dari sebuah cuplikan cerpen di mana latar tempat, latar waktu, latar suasana yang terjadi dalam cerpen tersebut. Yang pertama adalah latar tempat, berkaitan dengan di mana peristiwa cerpen itu terjadi. Latar tempatnya di sekolah. Kutipan cerpennya, ia berdiri di depan gerbang sekolah. Latar waktunya berkaitan dengan kapan peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Latar waktunya pagi hari. Dari mana kita tahu? Dari kutipan cerpen tepat pukul 7:15. Latar suasananya berkaitan dengan perasaan atau suasana yang terjadi dalam cerpen tersebut. Latar suasananya ketakutan. Dari mana kita tahu ketakutan? Kutipan cerpennya, membayangkannya saja sudah membuat nyali Akila menciut. Ya, itu menandakan dia ketakutan. Selanjutnya, kita akan mencari unsur sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan dirinya di dalam sebuah cerita. Ini teknik yang dipilih penulis untuk menyampaikan ceritanya. Sebetulnya ada berbagai macam jenis sudut pandang, tapi untuk kali ini Ibu akan memperkenalkan 2 sudut pandang.
Yang pertama, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Yang seperti apa sudut pandang orang pertama? Pengarang terlibat langsung atau orang pertama dalam cerita yang ditandai dengan menggunakan kata ganti orang pertama. Bisa saya, bisa aku, ya. Sudut pandang orang ketiga, pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita yang ditandai dengan menggunakan nama tokoh biasanya, atau menggunakan mereka, dia, beliau, dan lain sebagainya. Nah, kita cek, kita buktikan sudut pandang apa yang dipergunakan dalam cuplikan cerpen yang sudah kita baca tadi. Sudut pandangnya adalah sudut pandang orang ketiga. Apa buktinya? Dalam kutipan cerpen terdapat selesai berpamitan, Akila langsung berlari secepat kilat. Cerpen ini menggunakan kata ganti orang dengan menggunakan namanya. Unsur sastra selanjutnya adalah karakter atau penokohan. Karakter atau penokohan merupakan sifat tokoh dalam sebuah cerita yang dibangun oleh penulis. Ada 3. Yang pertama, protagonis. Yang kedua, antagonis. Yang ketiga, ceritagonis. Karakter protagonis adalah karakter yang sering disebut sebagai peran utama. Ia mewakili sisi kebaikan dan mencerminkan sifat-sifat kebenaran yang mewarnai setiap aktivitas dalam sebuah cerita. Tokoh antagonis, karakter ini sering muncul sebagai karakter yang jahat atau musuh dari tokoh protagonis. Yang ketiga ada tokoh tirtagonis, yaitu karakter pendamai, tokoh pembantu yang sifatnya netral, sebagai penengah, ya, baik bagi tokoh antagonis maupun tokoh protagonis. Kita cek dalam cuplikan cerpen, kita bisa memastikan bahwa karakter Akila adalah anak yang mau bertanggung jawab. Dari mana? Tapi Akila harus bertanggung jawab atas keterlambatan ini. Unsur selanjutnya yaitu alur. Masih ingat? Yang disebut dengan alur adalah rangkaian kronologis peristiwa, ya, yang terjadi dalam sebuah cerita. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa jenis alur. Ibu munculkan 3 jenis alur. Yang pertama, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Apa itu alur maju? Alur maju adalah peristiwa yang dimulai dari awal sampai akhir. Alur mundur, cerpen dengan peristiwa yang dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Biasanya kita sebut dengan kilas balik, ya. Alur campuran adalah gabungan antara alur maju dan alur mundur. Ya, kita buktikan alur apa yang dipergunakan dalam cuplikan cerpen yang sudah kita baca barusan. Kalian bisa menebaknya? Betul, bahwa alur yang dipergunakan adalah alur maju. Apa buktinya? Buktinya terdapat pada kutipan, selesai berpamitan, Akila langsung berlari cepat, secepat kilat supaya ia tidak terlambat. Tepat pukul 7:15, ia tiba di depan gerbang sekolah. Nah, anak-anak, mudah bukan menyimpulkan unsur-unsur pembangun sastra dengan bukti mendukung dalam cerita pendek yang dibaca? Kalau kalian mau membaca dengan baik, dengan saksama, dan memahami isi ceritanya, kalian akan mudah menemukan bukti-bukti yang mendukung. Ya? Ya, untuk mengukur pemahaman kalian terhadap indikator, kerjakan tugas berikut. Baca dan pahami cerpen Pohon Keramat pada buku siswa halaman 53-60. Simpulkan unsur cerita pendek dan bukti pendukungnya. Isikan dalam kotak yang telah disediakan di halaman 61-62. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.